Ini kalau untuk unstructured data. Bagaimana untuk NAS consolidation? Nah ini karena NAS itu biasanya terbatas, karena NAS itu kalau dimasukin hard disk harus harus versinya sama, firmware-nya harus sama, kalau dipasang RAID-nya harus dibongkar segala macam segala macam. Nah ini menjadi alternatif penggantian itu. Jadi karena tadi sifatnya hard disknya itu eh, storage itu tanda kutip unlimited, maka ini bisa menjadi alternatif untuk konsolidasi NAS. Jadi migrasi dari NAS-NAS tradisional ke OneSafe. Baik, itu produk nomor 2. Kita sudah 11.56, mungkin dua lagi saya akan sedikit lebih cepat. Oke, ini kita masuk ke produk ketiga. Ini Sec Iron ya, sebagai Mobile Application Protection Solution. Jadi intinya sebetulnya solusi ini adalah solusi bagaimana company sebagai pemilik aplikasi yang aplikasinya disebarkan via mobile, contoh di Google Play Store ataupun di iOS, maka itu kita bisa apa namanya ada solusi untuk membuat aplikasi tersebut secure. Kenapa? Karena tanda kutip bahwa aplikasi-aplikasi atau APK-APK kalau di Android yang disebarkan di mobile itu tanda kutip bisa semudah untuk kita bisa reverse engineering. Banyak sekali website di luaran sana di internet, kita ambil APK-nya, APK-nya itu terus reverse engineering sehingga kodenya bisa dibaca. Karena kodenya bisa dibaca, maka bisa terlihat bahwa oh aplikasi ini itu connect ke IP nomor sekian, masukin username-nya ini, masukin password-nya ini, terus kegiatan-kegiatan lain tertulis di dalam kodenya tersebut. Nah, tujuan utama sekarang adalah untuk menghindari aplikasi tersebut bisa dibongkar seperti yang tadi saya ceritakan. Begitu. Di layar ini adalah profilnya mulai dari 2010 dan sampai sekarang sudah lebih dari 10.000 aplikasi yang diprotek. Itu sudah di 11 negara Asia seperti lihat di bagian layar, kanan kanan layar ya, mulai dari asalnya dari Jepang, sudah di Korea, Cina, India, Myanmar, Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapura dan juga Taiwan. Jadi intinya ini sudah menyebar ke seluruh Asia begitu. Kliennya mana saja bisa terlihat di sini mungkin klien-klien sekarang itu di sini ada bank, industri mobile gaming, GLC dan juga other enterprise yang lainnya. Di Indonesia yang sudah pakai itu Bank BTPN. Gitu. Yang menarik adalah mobile gaming. Bagaimana Bandai itu menggunakan Bandai di baris kedua paling kiri warna merah itu menggunakan eh, ini apa namanya si Jack Iron untuk mengamankan aplikasi supaya apa? Supaya jangan orang itu para pengguna itu bisa menipu sedemikian sehingga yang harusnya item-item contoh skin atau power atau segala macam dari game-game itu eh, dihack sedemikian sehingga mereka bisa dapetin hal-hal tersebut dengan gratis. Nah, itu menghindari seperti itu supaya bisnisnya tetap jalan. Nah, itu Bandai itu kalau nggak salah menjadi customer-customer awalnya Sek Iron. Nah, solusinya seperti apa? Nih, ini ada tiga solusi dari Sek Iron, namanya Iron Scan, Iron Wall, dan Iron Sky. Iron Scan adalah melakukan tes detecting vulnerability dari mobile application. Kemudian Iron Wall ini adalah yang core tadi yang saya cerita bagaimana aplikasi tersebut di hardening, sedemikian sehingga tidak bisa di reverse engineering yang tadi saya cerita di awal. Begitu. Dan Iron Sky adalah untuk real time monitoring. Siklusnya bagaimana? Nah, ini siklusnya. Jadi pertama dibuat aplikasinya, kemudian dicek dengan Iron Scan untuk vulnerability-nya. Jika ada maka di patch, di fix dan patch. Setelah itu setelah beres maka dia akan di protect aplikasi. Nah, protect aplikasi ini dengan protect aplikasi maka dia sudah siap untuk dirilis, dimasukkan ke Play Store Apple ataupun ke Play Store Google. Nah, dan itu dimonitor dengan Iron Sky. Monitoringnya dengan menggunakan Iron Sky. Sedemikian sehingga eh, pihak pemilik aplikasi tahu monitoringnya pengguna di mana saja, berapa banyak sebagainya, termasuk juga jika ada attack-attack. Gitu. Dan juga kalau ada blok ada attack di blok oleh RSK juga, termasuk juga analisis dan predik. Dan berikutnya akan masuk ke apa namanya pengembangan aplikasi. Begitu seterusnya ini adalah siklus. Begitu. Previewnya mungkin ini kami menjelaskan sedikit masalah apakah monitoringnya itu menggunakan SaaS atau on-premise, kemudian Iron Sky dan Iron Wall itu ini capture screen-nya dan juga untuk Iron Sky sekitar monitoring bagaimana dia memonitor eh, aplikasi-aplikasi yang sudah di-protect oleh customer. Ini beberapa highlight. Jadi mungkin yang paling atas ini seperti tadi anti reverse engineering ini sangat penting.
Dan anti dynamic attack, ya di sini bisa terlihat juga memprevent debugging, tempering, injection attack, screen hijacking, rootkit ya untuk menghindari root gitu ya dan juga emulator, anti clone application dan juga confidential data protection. Ini sebetulnya fitur-fitur yang memang sangat-sangat dibutuhkan bagi para pemilik aplikasi karena bagaimanapun para pemilik aplikasi itu membuat aplikasi dan disebarkan ke publik, tapi eh, endpoint dari aplikasi tersebut atau tujuan aplikasi adalah balik lagi ke si pemilik aplikasi yang menjalankan database. Dan ini menjadi sangat berbahaya seperti kita memberikan pisau gitu ya. Dia pisau yang bermata dua itu bisa untuk kerja di dapur yang benar, tapi juga bisa juga untuk melakukan tindak kriminal. Jadi ya itu kita harus hindari bagaimana supaya aplikasi-aplikasi yang disebarkan di publik itu mengamankan data-data yang diakses oleh aplikasi tersebut. Benefitnya bagaimana? Ini mungkin beberapa hal, tapi intinya sebetulnya adalah prevent before it's too late. Jadi mencegah itu lebih baik daripada sudah kejadian. Membawa payung daripada hujan duluan, itu kita harus termasuk yang tadi sebut selalu diulang-ulang bahwa application reverse engineering itu jangan sampai terjadi, kemudian juga financial transaction fraud atau application bypass, fake application, aplikasi yang palsu gitu ya. Termasuk juga man in the middle attack dan sebagainya, sebagainya. Banyak sekali apa namanya yang harus dicegah gitu ya. Dengan menggunakan CKRN maka hal-hal itu bisa. Benefitnya dengan ini maka bisa short short time to market, jadi apa namanya delivery aplikasi bisa lebih cepat ke market karena apa? Karena ininya apa sistem sistem CKRN itu tidak perlu lagi melakukan coding-coding, ya cukup eh, melakukan scanning dan juga melakukan tadi pembungkusan aplikasi sehingga tidak bisa jadi cost saving karena memang di sini um, license-nya itu tidak berdasarkan jumlah aplikasi yang dirilis, tetapi atau sorry, bukan berdasarkan jumlah aplikasi yang didownload oleh para publik yang ngambil dari Play Store, tapi hanya berdasarkan berapa platform yang dipakai. Contoh kalau Google Google Store platform gitu di di Android maka hanya satu license. Jika satu aplikasi juga dipasang di iOS dan juga di Android maka dua license. Seperti dan juga keep up to date dengan latest security technology. Jadi ini semuanya bagaimana juga sekarang akan terus mengupdate teknologinya sehingga bisa membuat sistem yang lebih secure dan membuat benefit bagi customer dalam memprotect mobile application lebih secure. Oke, itu produk ketiga. Ini produk terakhir, Malwarebytes. Jadi tadi pertama ada Fortanis, kedua Axov, OneSafe, yang ketiga uh, sekarang terakhir Malwarebytes. Malwarebytes adalah antivirus, anti ransomware, anti malware, dan ini mulai di tahun 2004. Ini halaman menjelaskan tentang historinya. Kemudian, nah ini sudah trusted di dunia security, termasuk dari Mitra Infinity ini dan attack evaluation. Dan beberapa paten dia sudah miliki gitu. Dan juga bisa terlihat bagaimana 500.000 download per hari karena memang ada versi gratisnya dari Malwarebytes bisa di-download, bisa di-testing langsung. Dan termasuk juga kalau dilihat dari bisnis itu bisa terlihat dari 100.000 bisnis customers yang sudah bekerja selama 14 tahun dan juga dengan 950 employee di berbagai negara termasuk di Asia dan Australia. Nah, secara evaluasi bisa terlihat di sini tahun 2022 itu untuk protection, actionable alerts, visibility, technical coverage, dan no delay config changes itu bisa terlihat di sini yang sangat menonjol. Walaupun yang lain pun cukup baik, itu adalah masalah protection dan juga no delay config changes. Jadi perfect untuk Windows Protection yang protection ini, dan yang paling kanan adalah simple out of the box application, semua sudah ada di situ, tidak perlu ada perubahan konfigurasi apa. Poin-poin yang lain, actionable alert, visibility, technical coverage pun cukup baik ya, di atas 90% semua. Apalagi yang action alert ini 99%. Ini adalah overview dari Malwarebytes. Jadi ada Nebula Cloud Platform. Ini adalah platform untuk memanage endpoint-endpoint yang dimanage oleh yang menggunakan Malwarebytes. Jadi di sini ada beberapa jenis, ada incident response, ada
endpoint protection dan ada endpoint detection and response (EDR). Jadi kalau yang kiri ini ada remediate saja, ini remediate detect and protect, ada remediate detect protect and respond and recovery. Jadi makna kanan itu kok servicesnya makin fiturnya makin lengkap ya. Dan ini bisa berinteraksi menggunakan API untuk uh, ServiceNow, Cortex Soar, Splunk, Azure, Bigfix, dan juga Forescout. Tentang Malwarebytes Incident Response, nah ini trusted ya karena SOC timnya itu di sana selalu melakukan analisis dari semua kejadian-kejadian yang terjadi di seluruh dunia. Jadi itu akan selalu terupdate mereka dan juga bisa memberikan solusi jika terjadi lagi kejadian yang sebelumnya sudah terjadi dan karena itu sudah di record maka maka remediasinya akan menjadi. Dan ini juga cocok untuk seluruh jenis organisasi kecil, menengah, atau besar. Dan yang mungkin sangat ditanyakan adalah single low footprint agent that does not bloat or slow down endpoint. Jadi menggunakan malware itu tidak akan membuat sistem jadi pelan karena memang sistem itu sangat kecil dan sangat. Ini adalah summary dari malware endpoint detection and response. Jadi layer protection, proteksi berlapis-lapis seperti tadi dari dia dimakan di awal tadi itu seperti lapisan bawang berlapis-lapis. Advanced detection, ada threat insight, endpoint is isolation, through remediation dan juga ransomware rollback. Jadi jika ada sistem yang sudah dipasang malware dan juga masih terkena juga kita bisa rollback ke kondisi.